Oke guys, langsung aja kita bedah materi kali ini. Kalau kalian suka ngulik sejarah atau kisah-kisah misteri zaman dulu, pasti udah nggak asing lagi dong sama nama Harut dan Marut. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngupas tuntas legenda kelam mereka berdua. Pertanyaannya, ini tuh fakta sejarah yang beneran kejadian atau cuma sekedar hoaks belaka sih? Kita bakal bahas semuanya pelan-pelan, pakai sumber tafsir yang valid biar kita nggak asal telan info. Sekarang aku tanya deh, kalian pernah dengar nggak sih cerita super gila tentang malaikat suci yang dihukum gantung gara-gara zina dan mabuk-mabukan di Babilonia kuno? Gila kan? Mind-blowing banget rasanya. Buat kalian yang suka nge-scroll thread misteri atau konspirasi, pasti seenggaknya pernah deh papasan sama kisah dramatis ini. Tapi masa iya sih malaikat yang terkenal suci banget bisa sampai ngelakuin dosa sefatal itu? Biar kebayang, coba kita urutin dulu kronologi versi katanya ini. Katanya nih ya, di hari pertama, malaikat Harut dan Marut ini sengaja diturunin ke bumi buat ngebuktiin kalau mereka bisa nahan nafsu lebih jago dari manusia. Masuk hari kedua, mereka malah ketemu sama cewek super cantik bernama Zuhara. Masuk hari ketiga, bukannya nahan nafsu, pertahanan mereka malah jebol. Mereka ikutan mabuk-mabukan, berzina, bahkan katanya sampai ngebunuh bayi. Terus endingnya di hari keempat, Tuhan murka, dan mereka berdua dihukum gantung dengan posisi terbalik di langit Babilonia sampai hari kiamat. Wah, plot twistnya udah ngalahin drakor banget kan? Tunggu. Stop dulu. Jadi, poin krusialnya tuh gini ya, semua plot super dramatis tadi itu 100% hoax, alias fake news zaman purba. Cerita soal malaikat mabok, zina, dan ngebunuh itu sama sekali nggak ada landasannya di Al-Quran. Ingat ya, kita harus fokus kalau cerita versi Al-Quran lah yang benar dan mutlak valid. Malaikat itu kan makhluk yang suci, maksum, alias terjaga dari dosa dan nggak punya hawa nafsu. Jadi, literally mustahil banget mereka ngelakuin maksiat kayak gitu. Terus kalian pasti mikir, lah, itu cerita ngawur asalnya dari mana dong? Jawabannya cuma satu kata, Israiliyat. Biar gampang dimengerti, Israiliyat itu ibaratnya fake news di zaman kuno. Ini tuh mitos atau cerita-cerita sisipan yang sumbernya dari luar ajaran Al-Quran, yang kebenarannya benar-benar nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau udah nyenggol hal-hal gaib kayak malaikat, kita tuh nggak boleh gampang percaya sama cerita ginian. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Fakta asli Harut dan Marut, sihir di negeri Babil. Jadi gini cerita aslinya. Waktu itu, kondisi Babilonia lagi kaos parah karena praktek sihir lagi merajalela, bahkan sampai ngancurin banyak rumah tangga. Nah, di tengah situasi yang toksik banget itu, Harut dan Marut turun bawa peringatan tegas. Kayak yang tertulis di sini nih, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi, mereka tuh diutus murni secara ketat cuma sebagai tester atau ujian keimanan buat manusia, untuk ngedukasi orang-orang Babil soal hakikat sihir biar nggak gampang dikibulin dukun, bukan buat endorse ilmu hitam ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Adu argumen ulama antara Said Qutb dan Wahbah Az-Zuhaili. Dan ini benar-benar ngegambarin dengan jelas gimana dua ulama top kita punya pandangan beda yang saling ngelengkapin. Di satu sisi, menurut tafsir Said Qutb, Harut dan Marut itu literally malaikat sungguhan dari langit yang dikirim murni sebagai ujian. Tapi coba kita lihat pandangan Wahbah Al-Zuhaili di sisi sebelahnya. Beliau punya opini beda nih. Katanya, Harut dan Marut itu sebenarnya adalah manusia, sosok pemimpin yang saking alim dan solehnya, masyarakat zaman itu sampai ngasih kiasan kalau mereka berdua tuh suci kayak malaikat. Menarik banget kan perbedaan tafsir ini? Masuk ke bagian ketiga. Sihir versus mukjizat, kenali perbedaannya. Tahu bedanya sihir dan mukjizat ini tuh krusial abis guys, biar kita nggak gampang di-scam. Bedanya tuh jauh banget. Sihir itu kan sumbernya gelap, dari setan, dan itu skill yang bisa dipelajari siapa aja. Ibarat nge-game, sihir tuh kayak kalian pakai cheat code yang toksik, tujuannya cuma buat nge-troll, nipu, atau nyakitin player lain. Nah, beda banget sama mukjizat. Mukjizat itu divine gift, hadiah eksklusif langsung dari Tuhan yang nggak bakal bisa dipelajari pakai buku panduan manapun. Tujuannya juga mulia banget, murni cuma buat ngebuktiin kebenaran seorang nabi, jadi nggak ada unsur scam sama sekali. Terus gimana dong hukumnya kalau ada yang nekat belajar beginian? Syekh Nawawi Al-Bantani ngasih panduan yang jelas banget. Pertama, kalau kamu sengaja belajar sihir buat nyakitin orang lain, itu udah fix haram parah, bahkan bisa murtad atau kafir. Kedua, kalau niat kamu belajar murni cuma buat defense atau tameng proteksi dari serangan santet, itu statusnya mubah atau boleh-boleh aja. Dan yang ketiga, buat kita-kita yang orang awam nih, yang milih nggak belajar ilmu beginian buat jaga-jaga, hukumnya malah makruh. Jadi semuanya benar-benar balik lagi ke niat. Nah, dari semua yang udah kita bahas, intisari penting yang wajib banget nempel di kepala kalian tuh ini. Pertama, mitos malaikat zina dan mabuk itu udah fix hoax kuno alias Israiliyat.
Kedua, narasi Al-Qur'anlah versi kebenaran mutlak yang wajib kita pegang. Ketiga, mau sosok Harut dan Marut itu malaikat atau manusia, kehadiran mereka di bumi itu pure sebagai ujian. Dan yang terakhir, ingat ya, sihir itu murni penipuan, sedangkan mujizat itu tanda kebesaran ilahi yang nggak bisa dikopi. Sebagai penutup nih, coba kita renungin bentar. Ribuan tahun lalu, orang-orang Babilonia gampang banget diprank sama trik sihir sampai society mereka hancur. Nah, fast forward ke zaman now, bentuk sihir itu udah berevolusi jadi hal-hal kayak hoax, fake news, atau clickbait yang tiap hari seliweran di timeline kita. Pertanyaannya, apakah kita sebagai generasi muda sama gampangnya dikibulin sama hoax kayak orang Babil kuno yang di-brainwash tukang sihir? Jangan sampai ya, tetap kritis, saring informasi, dan selalu cari tahu kebenarannya. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.